Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi abdinya Allah, memiliki ketenangan kalbu, ketentraman jiwa, dan menjadi orang yang senantiasa mendapatkan kesempatan untuk senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika memperoleh ujian dan penderitaan, senantiasa kita ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan sesegera mungkin bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa, dan tentunya kita berharap dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan kita juga dijadikan Allah Subhanahu wa taala dari silaturahim ini memiliki ilmu yang bermanfaat, memiliki rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan hidup dalam keadaan sehat walafiat, berikan kesempatan untuk senantiasa memperbaiki kualitas diri, belajar dan belajar tiada henti untuk mencapai kebaikan dari diri kita masing-masing. Kita berharap disehatkan badan, diberikan panjang umur, dan bermohon diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adhilnal jannata ma'al abrari ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan suratul Fatihah, sertakan dengan sholawat dan usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita masih hidup, alhamdulillah diberikan hidup berkah. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan ilmu yang berkah, kita bisa beramal yang berkah, kemudian kita mendapatkan rezeki yang berkah, mendapatkan pasangan hidup, jodoh-jodohnya yang berkah, anak cucu keturunan generasi penerus yang berkah, dan juga berkah dari apapun yang menjadi kebaikan di dunia ini, termasuk berkah dari lingkungan, berkah dari negeri, dan berkah dari kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, semua dalam keberkahan insya Allah. Kita niatkan dalam kalbu kita, kita bersihkan diri-diri kita dari hal-hal yang kotor, yang tidak menimbulkan ketenangan jiwa. Kita bacakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Kita mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma
warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bahagia, untuk senantiasa tersenyum ke kiri dan ke kanan dengan senyuman-senyuman yang indah dari masing-masing kehidupan, dengan berbagai irama dan berbagai panorama kehidupan saat ini. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan istiqomah untuk senantiasa berjamaah, belajar membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menikmati Al-Quran, dan mudah-mudahan pada saatnya kita juga dapat melakukan upaya untuk bersama-sama menyebarluaskan Al-Quran. Alhamdulillah Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Baik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran akan muncul ilmu dan akan bisa menjadi pedoman amal, dan mudah-mudahan kita bermanfaat bagi sesama sehingga kita akan menjadi manusia terbaik yang disebut Rasul khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Ukurannya tentu saja kita jangan mengukur dari orang lain, jangan mengukur dari kehidupan, gaya hidup, apalagi yang dilakukan oleh orang lain itu yang tidak sesuai. Kita ukur diri kita dengan pengabdian kita kepada Allah, karena hanya itulah yang menjadi ukuran. Inna akramakum indallahi atqakum. Mulianya manusia di sisi Allah adalah karena ketakwaannya. Ketakwaan berarti sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dan ketika kita beribadah, pedomannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Dan ketika kita bermohon pertolongan, pastikan dengan dua cara. Ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Dan insya Allah kita hari ini dipanjangkan umur, dan kata Rasul, manusia terbaik adalah yang panjang umurnya dan soleh amalnya, yang baik amalnya. Khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amal. Dan kita juga paham bahwa manusia terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh teladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau mengajarkan kepada kita, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, terus tetap tinggal di masjid, tidak keluar dari masjid sampai keluar matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat isyraq, maka baginya akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, sempurna, sempurna. Yuk hari ini kita niatkan ke dalam kalbu kita untuk mendapatkan kesempurnaan pahala ibadah haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh ongkosnya mahal, butuh tenaga, butuh kesehatan, butuh pendamping, butuh ilmunya, butuh berbagai hal, termasuk butuh untuk siap berada di tanah suci. Nah, hari ini kita bisa mendapatkannya dengan kebaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberikan informasi kepada kita. Artinya apa? Rasulullah tahu kehidupan umatnya nanti akan jauh dari kota Mekah, akan hese, nepi kaditunya dengan berbagai kendalanya. Termasuk yang dimudahkan harta juga sekarang mah susah karena antrian demikian panjang. Antrian demikian panjang, begitu ditambah antrian diselewengkan sama oknum-oknum pejabat ya, yang tadinya untuk jemaah yang sudah antri yang reguler dibelokkan kepada yang banyak duit yang bisa bayar lebih banyak dengan cara menyalip antrian-antrian orang lain. Dan itu bukan bohong, bukan hoak, nyata ya. Hari ini dipertontonkan dan diperlihatkan
di dalam sidang panitia khusus haji dari DPR Republik Indonesia. Ternyata memang kelakuan-kelakuan para oknum itu luar biasa bejatnya ya, dan kita mudah-mudahan berharap mudah-mudahan segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan petunjuk kepada mereka sehingga mereka mengaku benar-benar berbuat salah dan nanti akan diperbaiki kesalahannya, bukan nyari alasan, termasuk menterinya gawenya nyari alasan untuk itu untuk ini, bahkan hadir pun tidak untuk sekedar memberikan informasi. Tapi kalau disuruh numpang cepat datangnya Bu. Tapi kalau diminta pertanggungjawaban hal rese. Ya, yuk mudah-mudahan para pejabat yang sekarang sedang memimpin negeri kita diberikan amanah, diberikan tanggung jawab menjalankannya dengan adil dan bijak serta amanah. Mudah-mudahan mereka yang adil dan bijak ini dipercaya oleh Allah dan dia kuat untuk menahan berbagai terpaan, gelombang dan juga cacian makian dari yang tidak sepaham dengan mereka. Dan kepada yang orang-orang yang senantiasa mencari peluang untuk memperkaya diri, korup, dan juga hanya dengan koroninya sendiri, dengan kolusi, dengan anak-anaknya, saudaranya, bininya, bahkan mungkin dengan pembantunya untuk mencari keuntungan. Mudah-mudahan Allah segera berikan balasan yang setimpal sehingga pada saatnya mereka akan mendapatkan hidayah setelahnya mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nyebut balasan jadi batukku ya. Ya, baik, hari ini Alhamdulillah di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung dalam keadaan sehat walafiat, dan kami juga insya Allah bersama-sama dengan yang hadir di dunia maya sana ada Kang Ahmad bersama keluarga dari Bandung, ada Kang Agus bersama keluarga dari Bogor, ada Kang Indra bersama keluarga Kilait FM di Bandung, dan juga ada Teh Hilda dari Cirebon bersama keluarga. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu dan mendapatkan kesempatan untuk beramal. Yuk, hari ini kita lanjutkan bacaan kita Al-Quran Surat Al-An'am yang akan kita baca dari mulai ayat ke-53. Surat Al-An'am ayat 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kita mulai Al-An'am 53. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة
أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نحيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاشلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتيح الغيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna untuk belajar. Henti-hentinya terus-terusan belajar, belajar dan belajar. Bapak Ibu pernah diingatkan bahwa orang yang tidak ingin kesulitan dalam kehidupan dunia, tidak ingin sedih dan tidak ingin khawatir dalam kehidupan dunia, kuncinya cuma satu, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman kepada Allah salah satu cirinya adalah belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, mencari ilmu itu wajib hukumnya. Faridotun ya ala kulli muslimin wal muslimah, bagi muslimin muslimah ya, dari mulai di dalam buayan ibu sampai dengan meninggal dunia alias masuk liang lahat. Ya, Bapak Ibu belajarnya terus-terusan, ulah bosenan ya. Jangan sampai belajar ketika hati senang saja. Justru belajar itu dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Ya, belajar akan membuktikan bahwa diri kita ini berserah diri kepada Allah. Ingat bahwa Al-Quran diturunkan ini 23 tahun. Jadi kalau kita hari ini belum bisa menguasai, belum pintar, belum bisa memahami secara benar, ingatlah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja menerimanya 23 tahun. Jadi kalau kita baru belajarnya itu pun belang bentong hanya beberapa tahun ini, maka jangan khawatir dan jangan takut. Karena apa? Allah lah yang akan memberi penilaian kepada semangat kita untuk belajar. Jadi yang dinilainya bukan pinternya, tapi amal kita, semangat kita, niat kita untuk terus-terusan belajar dan belajar. Alhamdulillah selamat bergabung Teh Irin dari Cirebon bersama keluarga. Yuk kita lihat setelahnya, kita baca 7 ayat dari surat Al-An'am ini. Kemudian kita coba pahami ayat demi ayat dengan memanfaatkan alat yaitu tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dari mulai ayat ke-52 Al-An'am. 53 surat Al-An'am. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang yang kaya itu dengan sebagian mereka orang-orang yang miskin. Jadi orang kaya diujinya dengan adanya orang miskin. Demikian juga orang miskin diuji dengan adanya orang kaya. Jadi kita itu diberikan ujian-ujian. Kira-kira Bapak Ibu termasuk yang kaya yang miskin? Makanya tinggalnya di suka miskin gitu ya. Supaya orang-orang yang kaya itu berkata, ya, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Nah, jadi orang kaya ini umumnya kalau sudah kaya itu ada sombong-sombong dikit, Bu ya. Bapak Ibu udah pernah kaya belum? Biasanya suka sombong ya. Apa sombong? Kalau barang berek kabatur kadang pada dialungkeun. Pernah nggak Bapak Ibu ngasih kepada yang minta-minta? Pernah nggak ngasihkan sesuatu kepada orang yang menurut kita lebih miskin?
Bagaimana caranya? Dibakian atau pakai rantang, itu dialungkan Bu biasanya dia. Bahkan mungkin ambil tuh digantungkan di situ. Coba kalau kepada yang lebih tinggi atau lebih kaya, berani nggak begitu? Enggak, itu menimbulkan kesombongan. Sama Bu sekarang nih lagi musim pejabat ngalung-ngalungkan kaos, ngalung-ngalungkan apa namanya makanan pada rakyat. Itu teh pejabat yang turus tunjung Bu jelema itu teh balik kita jelema teh Bu ya. Kenapa? Rakyat dianggapnya teh sebagai bulan-bulanan siga kolonial we mereka rakyat jajahan. Karena pejabat, aiker hayang jadi meminta rakyat memilih. Aigeus jadi sangeunahnya Bu. Ayo gitu Bu. Ini saya sampaikan karena kenyataan seperti itu. Mudah-mudahan ada saudara kita yang mendengar yang jadi pejabat yang suka ngalung-ngalungkan semacam itu segera bertobat karena nanti di yaumul kiamah akan ditanya tentang kelakuannya itu ya. Nah, kalau sudah dielingan anger wae dan beantep kemudian si eta mah sonto loyo ya gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan pejabat yang model begitu begitu turun akan direrenyang, mudah-mudahan jadi penjara suka miskin bagiannya ya. Kenapa? Duit yang dibagi-bagi itu ya, yang biasa lebar-lebar itu pasti duit bukan duit dirinya, itu duit rakyat. Tapi karena rakyat menisanggeunah napisannya, esa kegerihan hati ibunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu lah menjadi pejabat seperti itu ya. Sudah saatnya negeri kita punya pejabat yang berakhlak, beretika ya. Tidak yang pejabat yang bejat yang hanya mementingkan dirinya, kelompoknya, anaknya, incuna, mertuana, menantunya ya dan paman-paman dan bibi-bibinya. Tapi benar-benar akan memberikan pengayoman kepada masyarakat. Tong disebut ngaranna Bu bisi tersinggung ya. Dan lamun aya nu ngaku berarti eta teh alus, tapi lamun teu ngaku ya sampai ketemu di akhirat gitu ya. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, orang-orang yang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka. Jadi mereka melecehkan kepada orang-orang miskin, orang-orang kaya ini Bu ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu bukan kaya atau miskin tetapi bersyukur atau tidak. Ya. Ya, jadi kalau jadi pejabat harusnya menghargai apa yang dijadikan rakyatnya karena dia butuh suara rakyat. Ya, ingat-ingat Bu ya, butuh suara rakyat. Nah, iya makanya butuh, makanya diberi sembako, dialung-alungkan, diberi amplop. Nah, berarti etama membeli suara, memaksa dengan cara membeli, memaksa dengan cara membeli. Kalau penjajah mah dengan dipecut, kalau ini mah enggak digiring-giring, lamun temilih mungkin dicirian. Ya, hati-hati Bu, mun aya nu kitu, bejakeun ka kuring. Yuk, urang rerenyang sakalian, mengkun di dunia. Ya. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah. Jadi kalau tadi kepada orang-orang yang kaya tapi sombong, nah berikan perhatian, berikan peringatan. Tapi kalau kepada orang-orang yang beriman, ya kepada Al-Quran, maka katakanlah, salamun alaikum. Rabbmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana lagi Maha Penyayang. Masya Allah, Bapak Ibu disebutkan di sini kalau karena kejahilan, nah, kalau karena kebodohan, maka kalau dia bertobat akan diampuni. Tapi kalau ngahaja, nah, lain cerita Bu ya. Atau mungkin malah menjadikan bulan-bulanan orang lain. Jadi membuli orang lain. Itu akan lain ceritanya dengan orang yang karena ketidaktahuan. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran dan supaya jelas jalan orang-orang yang berdosa. Jadi Al-Quran ini memberikan petunjuk dan kejelasan mana orang berdosa, mana orang yang baik. Ya. Kalau Bapak dan Ibu termasuk saya mampu membedakan ini dosa dan ini perbuatan baik, berarti itu mendapat sinar cahaya
Quran. Tetapi kalau segala dirumpak, ya, tidak mau mengikuti hak dan batil dengan benar, maka dia termasuk yang balhum abol. Cek urang dia mah atah adol, teu nyaho halal jeung haram, segala dirumpaknya. Kemudian berikutnya adalah katakanlah sesungguhnya aku dilarang beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang kamu ibadahi selain Allah. Jadi katakanlah oleh kita, iyyaka na'budu. Kita mau beribadah hanya kepada Allah, tidak mau beribadah kepada selain Allah. Jadi harus begitu ya, tekad kita. Kemudian katakanlah juga, aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu. Sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian, dan tidak pula lah aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini Bapak Ibu, kalau jelas-jelas itu salah, jangan ikuti keinginan kita untuk mengikuti yang salah. Meskipun dalam ancaman, awas lamun teu nurut, kayak mau dinaikkan pangkat kan begitu Bu. Sehingga sekarang muncul di negeri kita itu ada yang namanya buzzer-buzzer, kajen teuing hitut bau lamun pejabat anu idola manehna dianggap we seungit kasturi. Nya, pugu-pugu kalakuan siga Abu Jahal disebut teh seperti Sayyidina Umar. Kan gitu Bu nya. Aya gitu Bu. Kalakuanna siga Sayyidina siga Abu Jahal. Nauzubillah. Itu teh para buzzer yang sudah dicocok hidungnya. Ya, dibayar disuruh untuk bela habis-habisan. Dan alhamdulillah dengan adanya teknologi digital bisa kelihatan seperti itu di tayangan-tayangan media. Kelihatan seperti apa mereka yang cungur-cungurnya, congor-congornya, bangus-bangusnya itu membela para pendurhaka. Ya, pugu-pugu jelas salah, jelas-jelas maling, jelas-jelas badog, jelas-jelas korup, masih ada yang bela, bahkan disembunyikan kesalahannya. Tapi alhamdulillah masih banyak petugas, masih banyak aparat penegak hukum yang mengorek sampai ke akar-akarnya tentang sesuatu yang sebenarnya tidak menjadi haknya. Nah, alhamdulillah. Dan insya Allah sampai dengan kiamat yang menegakkan kebenaran akan tetap ada, tetapi jangan lupa mereka jumlahnya sedikit. Jadi kalau diikuti pemilihan pasti kalah yang benar ini. Karena kalau yang benar ini pasti mengikutinya jalan yang benar. Tapi kalau yang mereka menghalalkan cara, kajen teuing lah pokoknya manu penting menang kan gitu Bu ya. Kajen teuing kudu curang, kudu culas, kalau perlu ngancem, neken ya. Kayaknya apa para pemimpin partai di negeri ini siga kebo dicocok hidung ya. Dititah kitu kieu teh daek we nyurudugnya pugu-pugu nggak bahaya ke naudzubillah, nggak bahaya tah kan gitu disebutnya ya. Bukanlah sewenangku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Jadi orang-orang kafir ini meminta untuk mana azab Allah itu. Nah, dijawab oleh Rasulullah, bukanlah kewenanganku untuk menentukan azab itu. Ya, artinya apa? Kita harus paham bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang itu akan menurunkan azab ketika memang sudah nemen, sudah keterlaluan. Ya, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Allah memberi keputusan yang paling baik. Katakanlah, kalau sekiranya ada padaku apa yang disebut azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya, tentu telah diselesaikan Allah urusan yang ada antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, dan ada yang mengetahuinya kecuali tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Jadi ini Bapak Ibu penekanan kalau seandainya ada orang yang sekarang sok tahu, ada yang disebut dukun, ada yang disebut paranormal, ada yang disebut indigo, ada yang disebut lah pokoknya manukara itunya, apa namanya, mister ya yang seperti itu ya, yang suka meramal nasib orang, termasuk yang ibu suka nonton itu apa Bu? Saya itu Mama Loreng, ya itu kan bisa meramalkan mengenai pakai kejengkernya punya. Ini tidak ada, termasuk Rasul pun tidak diberitahu tentang yang gaib kecuali yang Allah beritahu. Jadi Rasul itu tidak tahu tentang yang gaib kecuali diberi
tahu. Kok Rasulullah tahu tentang siksa kubur? Diberitahu oleh Allah. Kok Rasulullah tahu tentang hari kiamat itu seperti apa, tentang akhirat itu seperti apa, siksa neraka seperti apa, enaknya surga seperti apa? Karena diberitahu oleh Allah. Jadi bukan sok tahu. Jadi ditegaskan di sini, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahui kecuali Allah sendiri, dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atas yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi Bapak Ibu, Ibu ayeuna keluar ti dieu bade karageragan tai cak-cak, atau keluar ti dieu aya nu ngirim bakakak, atau keluar ti dieu teh eueuh nanaon, itu Allah sudah atur. Jadi kita jangan ancang-ancang, wah lamun keluar ti dieu bakal kieu, jangan. Biasa aja, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah kenikmatan, dan mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat kenikmatan itu. Yuk kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Sebelumnya kita berzikir membacakan ayat-ayat pendek. A'udzubillahi